Halo semuanya, perkenalkan, saya Lia Ima Triwani Syahaan dengan NIM 72431440035. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai 7 jenis surat dalam korespondensi bisnis. Nah, surat-surat ini tuh sangatlah penting dalam kegiatan administrasi dan komunikasi dalam dunia usaha karena digunakan untuk menyampaikan informasi, melakukan transaksi, serta menjalin kerjasama antara perusahaan dengan pihak lain. Nah, untuk pembahasan kita pada kali ini ada 7 jenis surat bisnis. Nah, yang pertama itu surat perkenalan. Lalu yang kedua ada surat permintaan penawaran. Lalu yang ketiga ada surat penawaran. Yang keempat surat pesanan. Yang kelima surat konfirmasi pesanan. Yang keenam surat komplain atau pengaduan. Nah, untuk yang ketujuh surat penagihan pembayaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan intinya. Nah, yang pertama surat perkenalan atau introduction letter. Nah, surat perkenalan ini adalah surat yang dibuat oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk memperkenalkan diri, produk, jasa, atau kegiatan usahanya kepada pihak lain dengan tujuan menjalin hubungan kerjasama atau menarik calon pelanggan. Nah, jadi surat ini biasanya dikirim kepada perusahaan lain seperti instansi atau calon konsumen supaya mereka mengetahui profil perusahaan serta produk atau layanan yang kita tawarkan seperti itu. Nah, untuk pada umumnya surat perkenalan ini memuat isi seperti yang pertama pastinya ada kop surat ya. Lalu ada nomor, perihal, kepada siapa surat ini ditujukan, dan ya untuk isinya dengan hormat seperti ini. Bisa kita lihat contohnya seperti yang di layar. Nah, ini dia surat perkenalan. Jadi, untuk lebih menarik lagi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang menarik, supaya calon pelanggan kita itu tertarik dengan yang kita tawarkan. Nah, lalu yang terakhir, kalimat penutup serta hormat kami dan tanda tangannya. Begitu. Nah, lanjut. Pastinya setelah kita mengirimkan surat perkenalan kepada calon customer kita, nah, si calon customer ini pasti akan membalas surat yang sudah kita kirimkan. Nah, yaitu adapun surat permintaan penawaran. Nah, surat permintaan penawaran ini atau letter of inquiry adalah surat yang dikirim oleh calon pembeli kepada penjual untuk meminta informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, seperti harga, kualitas, jumlah persediaan, syarat pembayaran, serta ketentuan pengirimannya. Nah, untuk surat ini tuh biasanya dikirim sebelum terjadi transaksi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap. Nah, supaya si pembeli dapat mempertimbangkan dan menentukan keputusan si pembeli. Nah, jadi untuk pada umumnya, surat permintaan penawaran ini berisi hampir sama seperti surat perkenalan di awal, berisi kop surat juga, lalu ada nomor, tanggal, perihal surat, kalau ada lampiran boleh dilampirkan, lalu tujuan surat ini, bagaimana permintaan informasi tentang barang atau jasa, baru, nah, ada spesifikasi atau jenis barang yang diinginkan, lalu seperti permintaan informasi harga, potongan harga, dan cara pembayaran, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir pastinya ada penutup dan tanda tangan pengirim. Nah, jadi surat permintaan penawaran ini sangat berfungsi sebagai surat resmi dari si calon pembeli untuk meminta informasi penawaran dari penjual sebelum melakukan
transaksi atau pemesanan barang maupun jasa. Nah, setelah surat permintaan penawaran yang dilakukan oleh calon pembeli ke penjual, pasti ada lagi balasan yang dilakukan oleh si penjual ke si pembeli, yaitu surat penawaran. Nah, surat penawaran atau offer letter adalah surat yang dibuat oleh penjual atau perusahaan untuk menawarkan barang atau jasa kepada calon pembeli dengan mencantumkan informasi mengenai jenis barang, harga, kualitas, jumlah, serta syarat penjualan. Nah, untuk surat penawaran ini sedikit lemah. Mengapa demikian? Karena untuk menghindari pembeli menolak atau tidak membalas surat yang telah kita buat, kita harus membuat surat itu semenarik mungkin dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan lebih lengkap lagi mengenai apa yang ingin kita tawarkan. Seperti itu. Jadi surat ini biasanya dikirim sebagai tanggapan atas surat permintaan penawaran dari calon pembeli atau sebagai bentuk promosi produk kepada pelanggan. Nah, untuk isi suratnya hampir sama dengan surat sebelumnya, berisi kop surat, nomor, tanggal, perihal surat, kalau ada lampiran boleh dilampirkan, baru surat ini ditujukan kemana, lalu penjelasan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta berikan rincian harganya, lalu jumlah, serta spesifikasi barangnya. Nah, kalau ada informasi potongan harga boleh dicantumkan, lalu ada syarat pembayaran pengiriman, dan terakhir yang pasti ada kalimat penutup serta tanda tangan pengirim. Nah, jadi surat penawaran ini sangat-sangat berfungsi. Mengapa demikian? Karena surat ini itu sebagai sarana komunikasi resmi dari penjual untuk menawarkan produk atau jasa kepada calon pembeli dengan mencantumkan syarat dan ketentuan penjualan. Nah, setelah surat penawaran dibuat oleh si penjual kepada si pembeli, pastinya ada surat balasan dari si pembeli ke penjual. Nah, apa itu dia surat yang dibuat oleh pembeli kepada penjual? Yaitu surat pesanan atau order atau purchase order atau yang biasa kita sebut PO. Nah, surat ini dibuat oleh si pembeli untuk memesan barang atau jasa kepada penjual dengan mencantumkan jenis barang, jumlah, harga, serta ketentuan lainnya yang telah disepakati. Nah, jadi surat pesanan ini juga disebut sebagai surat beli, yang biasanya surat pesanan terjadi setelah adanya surat penawaran. Nah, jadi surat ini tuh menjadi bukti tertulis bahwa si pembeli secara resmi melakukan pemesanan kepada penjual dan biasanya menjadi dasar bagi penjual untuk menyiapkan atau mengirimkan barang yang dipesan. Nah, untuk isi suratnya apa saja sih? Sama saja dengan surat-surat sebelumnya, berisi kop surat, nomor, tanggal surat, perihal, nama perusahaan yang dituju, lalu ada rincian barang atau jasa yang dipesan seperti jenis, jumlah, spesifikasi, gitu. Lalu ada harga barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, waktu dan cara pengirimannya bagaimana gitu. Nah, yang pasti yang terakhir itu ada kalimat penutup serta tanda tangan oleh si pemesan. Nah, jadi surat pesanan atau purchase order ini sangat berfungsi sebagai dokumen resmi dari pembeli untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada penjual, sekaligus menjadi dasar pelaksanaan transaksi antara kedua belah pihak. Nah, setelah surat pesanan ini dibuat oleh si pembeli ke penjual, pastinya ada balasan dari si penjual ke pembeli. Nah, langsung saja ini dia suratnya, yaitu surat konfirmasi pesanan. Nah, surat ini tuh dibuat oleh si penjual kepada pembeli untuk memberitahukan kepada si calon pembeli ini bahwa pesanan yang diajukan itu telah diterima dan akan diproses sesuai dengan kesepakatan
yang tercantum dalam surat pemesanan. Nah, jadi surat ini tuh biasanya berisi penegasan mengenai jenis barang atau jasa yang dipesan, seperti jumlah pesanan, harga, potongan harga, serta ketentuan pembayaran dan waktu pengerjaan atau pengirimannya. Nah, untuk isi suratnya sama saja, yaitu ada kop surat, nomor, perihal, kepada siapa surat ini ditujukan, dengan hormat menindaklanjuti pemesanan sekian-sekian, lalu isinya lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi, dan terakhir ada kalimat penutupnya serta hormat kami dan tanda tangan si pengirim surat tersebut. Nah, jadi setelah konfirmasi pesanan telah dibuat, pastinya atau biasanya ada dibuat oleh si pembeli terkait surat komplain atau surat pengaduan untuk menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap barang atau jasa yang telah diterima karena pastinya tidak sesuai dengan pesanan atau perjanjian atau harapan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, surat ini tuh biasanya dikirim kepada penjual atau perusahaan dengan tujuan agar pihak tersebut mengetahui masalah yang terjadi serta pastinya memberikan solusi seperti penggantian barang atau perbaikan atau mungkin pengembalian dana kepada si pembeli. Nah, untuk pada umumnya surat ini berisi sama seperti tadi, ada kop surat, ada nomor, lampiran. Nah, untuk lampiran ini mungkin bisa diisi seperti dokumentasi atau bentuk foto hasil barang yang telah diterima tersebut. Bagaimana penampilannya atau ya bolehlah di foto bagian yang tidak sesuai ekspektasi tersebut. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke perihal. Nah, ada pun tujuan suratnya itu kemana. Nah, lalu dengan hormat, baru buatlah kata-kata yang seperti ini sehubungan dengan surat pemesanan jasa. Nah, lalu di bagian isi ini boleh disebutkan bagian mana yang tidak sesuai barangnya. Jadi bisa lebih dijelaskan lebih lengkapnya gitu supaya si penjual juga percaya dan juga si penjual tahu bagaimana dan apa solusinya. Nah, lalu berdasarkan hal tersebut, kami berharap ya saudara dapat menindaklanjuti. Nah, untuk di kalimat ini, usahakan kita membuat kalimatnya itu yang lebih dapat diterima. Jangan seperti kita marah-marah gitu ya. Jadi buat kalimatnya kalimat yang baku, jangan tidak baku. Nah, yang terakhir itu ada kalimat penutup serta tanda tangan dari si pengirim. Ini dia. Nah, begitu teman-teman. Lanjut, setelah membahas surat pengaduan atau komplain, pastinya di dalam korespondensi surat ada surat penagihan pembayaran. Yang pastinya penagihan pembayaran ini dikirimkan oleh si penjual kepada si pembeli. Nah, surat penagihan pembayaran ini adalah surat yang dikirim oleh penjual atau pihak yang memberikan jasa kepada si pembeli untuk menagih pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima tetapi belum dilunasi gitu sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, surat ini tuh bertujuan untuk mengingatkan dan meminta pihak si pembeli segera melakukan pembayaran atas kewajibannya agar transaksi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, jadi untuk surat penagihan ini kita harus membuat kalimatnya yang kalau bisa jangan terlalu keras gitu. Jangan seperti kita berbicara langsung dengan si pembelinya.
Karena surat korespondensi ini ada ketentuan dalam membuat kalimat-kalimat yang bagus, kalimat yang bisa diterima seperti itu, supaya ya si pembeli juga tidak tersinggung langsung dengan kalimat-kalimat yang dibuat oleh si penjual. Nah, untuk isi pada umum surat penagihan ini ya sama seperti yang tadi, pastinya ada kod surat, ada eh, nomor, ada perihal, tanggal, kepada siapa surat ini ditujukan pastinya. Lalu dengan hormat sehubungan dengan pesanan jasa percetakan nah boleh dicantumkan jumlah biaya yang belum dibayar, lalu kepada siapa dan bagaimana caranya si pembeli ini untuk membayar ke penjual. Boleh dilampirkan nama banknya, nomor rekeningnya, atas nama siapa. Nah, jadi bisa tinggal ditransfer gitu oleh si pembeli kepada penjual. Nah, yang pastinya yang terakhir itu ada kalimat penutup. Nah, untuk bagian kalimat penutup ini sangat-sangat disarankan kita buat kalimatnya kalimat yang lebih tegas supaya si pembeli juga lebih paham, lebih cepat lah gitu membayar tagihan yang sudah kita kirimkan. Nah, lalu yang terakhir hormat kami dan tanda tangan dari si pengirim. Nah, jadi itu dia 7 jenis surat yang sudah kita bahas. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa berbagai jenis surat dalam korespondensi bisnis memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dalam proses transaksi antara si penjual dan pembeli. Nah, dan juga oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis dan fungsi surat niaga atau surat bisnis, hal ini tuh sangat penting, dimana supaya komunikasi bisnis dapat berjalan dengan baik dan pastinya profesional. Nah, itu dia pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau hal lainnya yang ingin didiskusikan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Saya sangat senang hati akan menjawabnya. Nah, jadi saya tutup. Terima kasih sudah menonton.